Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mancing ikan tuna sama Kang Wahab. Cakep. Dimasaknya masih Coki. Cakep. Ketemu lagi di Aina Waktu Nggak Jawab bersama Haji Ayam Zaki. Kebarayan nepangkeun saya Bobi Maulana dan di sebelah kiri saya the one and only Haji Ayam Zaki. Oke. Ini Pak Haji, kita banyak banget pertanyaan seputar bagaimana cara mengatasi pengangguran di Kota Sukabumi ini Pak Haji ini. Nah, di sini kita mau menjawab dengan mengatasi pengangguran melalui vokasi. Ya. Kalau misalkan program Pak Haji kan Dana Abadi itu juga salah satu program yang bisa mengentaskan kemiskinan dan pengangguran. Jadi nanti orang yang sudah menerima Dana Abadi bisa meminjam dana tersebut untuk membuka lapangan pekerjaan. Nah, kalau melalui pendidikan Pak Haji, pendidikan vokasi. Nah, bagaimana caranya masyarakat ini bisa mendapatkan pendidikan vokasi melalui program yang akan kita gagas nih ya nanti ya. Yeah. Sedangkan pendidikan vokasi adalah pendidikan non akademik gitu ya. Yeah. Artinya melalui kemampuan atau keterampilan dari suatu individu dari berkaitan dengan sumber daya manusia. Dimulai dari apa dulu ketika kita mau membahas vokasi Pak Haji, silakan. Ya. Jadi begini, yang pertama-tama pendidikan itu adalah satu induk semang. Induk semang. Nah, untuk menyelesaikan semua permasalahan-permasalahan. Apa saja yang ada di sosial budaya ya, di masyarakat dan lain sebagainya, termasuk pengangguran. Maka induk semang untuk penyelesaian melalui pendidikan. Ya. Nah, pendidikan tuh banyak variasinya. Wah, khusus untuk pengangguran. Di mana kan pengangguran ada dua. Memang pengangguran yang berijazah. Ada pengangguran yang memang tidak berijazah seperti itu. Betul. Ya. Nah, artinya putus sekolah. Ya. Nah, maka alternatifnya adalah pendidikan vokasi. Nah, pendidikan vokasi sudah berjalan sangat lama sebetulnya. Ya. Tapi khusus untuk Kota Sukabumi, ini bagaimana mengentaskan pengangguran di Kota Sukabumi, maka dengan program pendidikan vokasi. Nah, program vokasi itu bisa dilakukan oleh lembaga keterampilan dan kursus, ya, atau juga lembaga formal setingkat SMK, ya, itu karena di SMK ini kan ada juga 6 semester umumnya ya. Satu semester memang dikhususkan untuk pendidikan khusus sesuai dengan kebutuhan dari customer. Jadi pendidikan vokasi yang dimaksud untuk menyelesaikan pengangguran ini adalah pendidikan yang disesuaikan dengan keinginan dunia kerja. Jadi dunia kerjanya keterampilan apa yang dibutuhkan. Maka disitulah kita akan mendidik calon-calon tenaga kerja dengan pendidikan vokasi. Seperti itu. Umpamanya dia operator alat berat, terus welder ya, atau pengelasan. Ini di SMK-nya nih Pak Haji ngambil jurusannya bisa gitu ya? SMK, bisa pelatihan. Pelatihan, oke. Bisa SMK atau bisa juga lembaga pelatihan dan kursus. Oke. Jadi bisa seperti itu. Cuman LPK-nya harus berakreditasi. SMK-nya juga berakreditasi. Artinya kenapa akreditasi? Dia ada standar minimal yang harus dia miliki. Dari mulai SDM-nya, peralatannya, dan lain-lainnya ya. Kan dikenal ada akreditasi C, B, dan A gitu. Kalau A sudah dianggap yang terbaik lah. Nah, akreditasi ini yang memang juga diakui oleh dunia penerima lapangan pekerjaan. Seperti itu. Yang notabene negara lain. Negara lain ataupun juga perusahaan-perusahaan besar yang ada di Indonesia. Jadi nggak bisa lembaga pendidikan vokasinya yang tidak berakreditasi seperti itu. Betul. Minimal ada akreditasi, apakah dia B atau A seperti itu. Terakreditasi berarti Pak Haji ya. Nah, seumpama sekarang dari negara lain nih, dari negara luar misalkan, dari Jepang misalkan, gitu. Berarti cara menghubunginya harus
berrekanan dulu berarti. Harus ada rekanan dulu dengan lembaga yang ada di Indonesia, berarti seperti itu. Ya, karena begini, sekarang tuh kan udah zaman digital ya, yang sangat Canggih. sangat canggih dan kapan aja kita bisa berhubungan. Oke. Sehingga, nah ini bedakan antara penyaluran tenaga kerja Oke. dan lembaga pendidikan untuk keterampilan ya vokasi itu sendiri. Nah sehingga ini ada dua lembaga nantinya tuh. Oh terpisah Pak Haji berarti ya? Terpisah. Satu lembaga untuk mendidik si Sumber daya tersebut? ya sumber daya manusia ini untuk punya sertifikasi dan belajar atau dilatih oleh lembaga yang terakreditasi. Seperti itu. Oke. Nah, jenis keterampilannya disesuaikan dengan Permintaan. penerima lapangan pekerjaan. Seperti itu. Sisi yang kedua adalah ini yang memang lembaga penyalur tenaga kerja seperti itu. Supaya memang, tapi ada juga yang disatukan. Ada juga yang dipisah seperti itu. Hanya supaya fokus ya kita bisa dipisah atau disatukan seperti itu. Hanya saja kan ini kepentingannya adalah untuk kepentingan Kota Sukabumi permasalahannya. Untuk Kota Sukabumi maka ini bisa saja disatukan. Ya. Disatukan antara penyaluran tenaga kerja dan pendidikan vokasi. Nah, jadi yang dimaksud dengan menyelesaikan pengangguran di Kota Sukabumi tidak harus orang Kota Sukabumi bekerja di Kota Sukabumi. Itu salah, ya. Tapi bagaimana sumber daya manusia yang ada di Kota Sukabumi ini, yang nganggur-nganggur ini, kita didik secara pendidikan vokasi, dan dia bisa bekerja di seluruh perusahaan yang ada di Indonesia maupun di luar negeri. Seperti itu. Jadi kadang-kadang kan saya bicara nih, Pak F.Jaki mau mengentaskan pengangguran. Jadi Kota Sukabumi harus membuka lapangan pekerjaan. Itu agak susah. Agak susah. Bagaimana membuka lapangan kerja? Ada, tapi tidak mungkin. Semua tumpah di situ. Ada lapangan kerja, ada, tapi nggak akan besar. Iya. Tapi jauh lebih besar lapangan pekerjaan ini di luar Kota Sukabumi dan di negara-negara tujuan. Nah, jadi kita fokus bagaimana sumber daya manusia Kota Sukabumi ini dilatih, dididik, keterampilan dan bahasanya, dan attitude-nya, sikapnya, perilakunya, budayanya kita latih. Nah, setelah ini terampil kita baru. Nah, otomatis si orang yang bekerja ini dia akan mendapatkan uang dan akan memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Cakep itu. Kak Bobi, Ya. saya tidak tahu persisnya berapa kepala keluarga ya. Kalau anggap saja satu kakaknya 3 orang, Ya. 3 jiwa, berarti 120 kepala keluarga Kota Sukabumi ya. Nah, dalam 120.000 berarti 10%-nya 12.000. 12.000 kepala keluarga. Nah, satu aja diambil tuh dari 120.000 kepala keluarga ini, dari 12.000 kepala keluarga untuk diarahkan oleh pemerintah daerah Kota Sukabumi untuk bisa bekerja di luar Kota Sukabumi melalui pendidikan vokasi, dan ini akan punya dampak yang sangat signifikan. Sangat signifikan. Karena saya yakin panding pader kita yang menyusun undang-undang dan peraturan pemerintah, di mana undang-undang dan peraturan pemerintah ini tidak pernah melahirkan pengangguran. Betul. Tidak pernah melahirkan kemiskinan. Tidak pernah melahirkan kebodohan, tidak pernah melahirkan stunting. Apabila kemiskinan, kebodohan, pengangguran, dan stunting itu ada di Kota Sukabumi, berarti ini ada sesuatu yang salah urus. Karena undang-undang maupun peraturan pemerintah, peraturan daerah tidak akan melahirkan itu. Itu pasti itu. Dan seperti itu. Nah, maka kita harus kembali
ya, kepada apa? Kepada prinsip lahirnya undang-undang, prinsip lahirnya peraturan pemerintah maupun perda, di mana undang-undang, peraturan pemerintah dan perda ini akan melahirkan SDM yang produktif, nah, yang bekerja, ya. UKM juga yang produktif. Semua sektor yang akan menjadi sektor yang produktif. Pada akhirnya tidak ada lagi kemiskinan, tidak ada lagi stunting. Karena stunting kan kemiskinan. Betul. Kebodohan juga kemiskinan. Betul sekali Pak Haji. Seperti itu. Betul. Agak melebar dikit. Enggak apa-apa Pak Haji. Emang ini akan mengerucut sebetulnya semuanya. Semua aspek akan ikut mempertanggungjawabkan hal ini. Iya. Kalau kita mengacu kepada data tahun 2023, pengangguran di kota Sukabumi itu mencapai sekitar 8, sekian persen lah. Hampir menyentuh angka 9%. Dari 360 ribu itu berarti sekitar hampir 20 ribuan kan Pak Haji? Ya. 25 ribuan pengangguran. Nah, ini kan campur. Ada yang di bawah usia produktif, ada yang usia produktif 35 ke bawah, ada yang di atas usia produktif gitu. Nah, apakah menurut Pak Haji lembaga-lembaga di Sukabumi ini sudah mencukupi untuk menampung mereka, untuk mengasah kemampuan mereka dalam pendidikan vokasi? Atau memang perlu ditambah, atau memang bagaimana bagusnya Pak Haji nih? Ya, yang pertama kita harus, memang sudah ada. Pelatihan sudah ada, sudah ada. Ya, lembaga lembaga vokasi sudah ada. Sudah ada. Tinggal kita bagaimana pemerintah daerah ini benar-benar serius menyelesaikan itu. Oke, sebentar Pak Haji. Serius sih begini. Ini kan lembaganya banyak nih. Cuma kadang-kadang mentoknya itu ketika mau diberangkatkan ke luar negeri tuh. Ya. Nah, itu mentok tuh di dana. Biasanya dari pemerintah dananya nggak ada katanya gitu. Nah, itu gimana tuh Pak Haji tuh? Nah, ini dia. Ini kan disinilah perlunya Mas Bobi, Kak Bobi ya. Otak kita kreatif. Oke. Harus kreatif. Kreatif. Ya. Kreativitas tidak mungkin kalau kita mentok ini berhenti cukup karena nggak ada uangnya. Nggak bisa begitu. Kita kreatif. Mari kita rembuk sama-sama. Bisa saja dengan sistem dana bergulir. Bisa saja nanti dengan dana-dana yang lain, ya kita akan lakukan itu. Jadi akan ada jalan. Niat baik pasti akan ada jalan. Ya, itu seperti itu. Dan memang ini udah dilakukan oleh negara-negara tetangga kita, udah dilakukan. Udah dilakukan ya Pak Haji? Udah dilakukan. Dan kita kalau tidak ya selamanya. Kan sayang nih, lembaga pendidikan keterampilannya udah bagus ya, sumber daya manusia sudah bagus. Begitu ada yang minta dari negara lain seperti Jepang, tiba-tiba dari pemerintah, aduh anggarannya tuh nggak ada. Jadi memang gini, yang mahal ini kan tiketnya itu betul. Satu pendidikan vokasi paling tidak harganya sekian, ya. Belajar kursus bahasa sekian, tiketnya sekian. Ini ya paling tidak misalkan 20 juta, 25 juta ya per orang. Ya, lumayan ya. Untuk berangkat ke luar negeri. Ini penting sekali karena nggak bisa. Kalau seseorang ini sudah tersertifikasi bisa bekerja di luar negeri, insya Allah juga bekerja di nasional juga nggak terlalu susah. Nggak terlalu susah Pak Haji. Nggak terlalu susah. Berangkatkan aja. Ya, cukup dia kerja 10 tahun, 15 tahun. Setelah itu balik, dia sudah punya uang dan bisa mengembangkan ekonomi di tingkat keluarga seperti itu. Oke. Nah, ini Pak Haji Ayep ini juga founder dari Forum Komunikasi Doa Bangsa. Betul. Yang forum ini atau yayasan ini adalah yayasan yang fokus kepada pendidikan dan ekonomi, Pak Haji. Ya. Pak Haji juga ada LPK-nya, Pak Haji? Ya. Jadi begini, apapun yang saya sampaikan, saya selalu ada basis, ada sesuatu data yang saya miliki. Mengerjakan dulu, ini bukan ngomong-ngomong aja gitu, bukan ngomong-ngomong. Contoh, kalau kita bicara pendidikan, saya sudah mendirikan 23 lembaga pendidikan. 23 lembaga pendidikan, oke. Sudah saya kerjakan, gitu ya. Termasuk di dalamnya pendidikan vokasi ada. Ada. LKP ya. LKP ada 3. Itu ada. Nah tinggal begini nanti. Sangat sederhana aja, saya bikin aja sendiri.
Begitu. Nah, untuk lembaga vokasinya, ya. SMK saya punya, SMA saya punya, SMP saya punya, LKP, lembaga sertifikasi pun saya punya. Wih, mantap. Lembaga sertifikasi pertanian, cuman bidang pertanian, ya. Ada 6 skema, ya. Nah, itu udah kita buatkan, termasuk dana bergulir untuk kepentingan memajukan Kota Sukabumi. Insya Allah nanti kelak saya dipilih oleh masyarakat Kota Sukabumi, lembaga dana bergulir untuk kepentingan itu juga udah saya siapkan. Namanya adalah Nadir Wakaf, Lembaga Wakaf Doa Bangsa. Gitu. Lembaga Nadir Seperti itu. Wakaf. Artinya kita nih sungguh-sungguh. Saya maju sebagai calon wali kota atau maju untuk naik jadi wali kota, semuanya udah disiapkan, mentalnya, segala macamnya, instrumen dan lain sebagainya untuk kepentingan 10 tahun Kota Sukabumi menjadi yang terbaik di Indonesia. Amin. Allahumma amin. Itu. Yang terbaik apa? Tidak ada yang miskin, tidak ada yang nganggur. Wah, mantap ya. Nah dari LKP ini Pak Haji yang sudah Pak Haji bentuk, udah berapa lama itu LKP ini? Lama udah hampir ya 13 tahun. 13 tahun. Pertanyaannya, sudah adakah yang berangkat ke luar negeri atau masih skup di dalam LKP Indonesia? ini memang tidak secara khusus untuk menyalurkan tenaga kerja, tidak. Oke. Tapi basis itu kita sudah punya. Karena kita Persiapannya udah ada nih Pak Haji. orientasinya kita kan LKP ini bukan untuk memberangkatkan tenaga kerja keluar, bukan. Juga bukan untuk pendidikan seseorang harus bekerja, tidak di situ. Cuman saya sudah uji coba nanti melalui podcast yang akan datang, kita bawa anak atau orang yang sudah dididik vokasi Di lembaga pendidikan vokasi. dan bekerja. Saya didik pendidikan vokasi bidang refleksi. Refleksi. Dan dia bekerja, saya bidang cukur rambut, dia bekerja. Wih. Sampling itu udah saya kerjakan. Ya, contoh-contohnya. Karena kita kan nggak mungkin mengerjakan semua. Tapi sampling itu sudah ada, contoh itu ada. Artinya saya berbicara ini berdasarkan data yang sudah saya kerjakan. Seperti itu. Iya. Ada Pak Haji langkah-langkah konkret ke depan? Mungkin cita-cita Pak Haji dan kita semua ya Pak Haji Ya. untuk memberangkatkan ke Amerika misalkan. Nah itu repot nggak sih Pak Haji regulasinya tuh kalau mau memberangkatkan untuk ke Amerika ke? Saya punya partner Hah? yang sampai hari ini sudah puluhan tahun dia memberangkatkan tenaga kerja ke berbagai negara. Sepertinya biasa-biasa saja, nggak susah. Nah, justru tinggal kita juga join dengan kawan kita untuk memberangkatkan, dan dia unlimited, berapapun, ya, berapapun jumlah tenaga kerja di Indonesia yang siap, nah, tinggal kontak aja. Tinggal kontak aja. Tinggal kontak aja, ya. Tinggal mau aja, mau nggak, komitmen nggak, mau menyelesaikan pengangguran di kota itu, begitu aja. Cuman memang mereka menerima usianya 35 tahun ke bawah. Produktif ya. Gitu. Karena apa? Karena dia menginginkan paling tidak 15 tahun, 10 sampai 15 tahun masa produktif untuk Bekerja. Seperti itu. Oke, ini menarik sekali nih ya. Jadi Pak Haji ini adalah orang yang sangat fokus di bidang ekonomi dan pendidikan. Jadi berbicara tentang vokasi ini bukan hanya sekedar berbicara, tapi juga beliau punya LPK-nya. Nanti kita akan undang ya, orang-orang yang sudah mendapatkan pelatihan dan pendidikan. Betul. Tadi refleksi contohnya dengan cukur rambut. Nah, kemudian nanti setelah itu akan kita tanya bagaimana kesiapannya untuk bekerja di masyarakat gitu Pak Haji ya. Betul. Sudah mendapatkan apa saja, keterampilan dimiliki juga apa saja. Nah, untuk sertifikasi ini Pak Haji, sertifikasi ini berarti akan mempengaruhi kinerja sumber daya tersebut ya? Ya. Maksudnya dengan adanya sertifikasi itu, ya apa begini. kelebihannya tuh? Jadi gini, Ya. kalau LKP atau LPK, LKP lembaga vokasi itu, dia kan hanya melatih. Nah, setelah dilatih harus disertifikasi oleh lembaga sertifikasi.
Nah, kita cari banyak kok, Iya. banyak lah. Ya, di bawah naungan BNSP. Iya. BNSP. Nah, saya sendiri punya lembaga sertifikasi, tapi bidang pertanian. Oke, untuk pertanian ya. Pertanian, cuma 6 skema ya. Tapi pertanian juga puluhan skema, banyak sekali. Ya. Dan saya buat ini hanya untuk sampling, bahwa sebenarnya nggak susah-susah amat gitu, seperti itu ya. Jadi seperti itu. Maka orang ini dia harus punya ijazahnya lah. Nah, ijazah inilah sertifikasi itu. Baik, Pak Haji, siap. Baraya, dukung kita berdua ya. Pak Haji sebagai Betul. calon wali kota dan saya calon wakil wali kota. Kita berbicara masalah apa sih yang belum ada buktinya? Dana abadi sudah ada sampel. Sudah ada 7. Betul. Kemudian apalagi menata kebaikan teks sebagai sarana promosi UKM sudah berjalan ya. Kemudian berbicara masalah vokasi, ini punya pendidikannya, ini punya yayasannya. Pak Haji itu punya PAUD ada 15 pendidikan anak usia dini. Kemudian punya SMP ada SMP 1, SMA 1, SMK 1, Ponpes 1, LSP 1, ya. Itu dia. LKP 3. LKP 3 ya, lembaga untuk keterampilan. Jadi semua sudah ada. Jadi berbicara seperti ini bukan hanya berbicara angan-angan atau saya nanti mau bikin, tapi sudah punya, sudah ada. Sudah ada. Nah, tinggal dikembangkan, tinggal didukung. Yang penting kata Pak Haji tadi, yang penting kalau dari dana pemerintahnya tersendat, dan itu insya Allah tidak akan terjadi di era kita Pak Haji. Insya Allah tidak. Nah, kita harus kreatif. Kreatif. Nah, kreatifnya seperti apa? Nanti kita ketemu lagi di podcast selanjutnya bersama narasumber yang sudah mendapatkan pelatihan pendidikan vokasi untuk cukur rambut dan juga refleksi. Bisa nggak nih kira-kira ke luar negeri? Tonton terus nanti ya di Ayeuna Waktu Nangga Jawab bersama Haji F. Zaki episode mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haji.